Aduh, jangan-jangan si Rania belum bisa ngomong gara-gara ini. Simak ya videonya. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rania Anak Istimewa. Hari ini saya akan unboxing satu buku tentang motorik anak. Jadi dari buku ini disebutkan bahwa jika anak speech delay kemungkinan tidak tuntas motoriknya. Nah, kita lihat. Ini sudah nyampe paketnya ya. Saya pesan di salah satu e-commerce. Harganya nggak mahal guys. Jadi harganya itu cuma 45 ribuan sampai 50 ribuan. Dan ini ada promo gratis ongkir nih ya. Coba saya buka ya. Bukunya sih nggak terlalu tebal ya, hanya beberapa halaman. Nah, packingnya rapi, udah di walaupun cuma buku tapi dikasih bubble wrap. Buka ya. Ini dia bukunya. Ini bukunya ya. Coba lihat. Nih. Tuntas motorik. Nah. Jadi di sini disebutkan bahwa tuntas motorik ini adalah investasi sepanjang hayat, dan ini adalah karangan dari Ibu Ani Kristina. Kelihatan ya, Ibu Ani Kristina. Jadi di belakangnya dituliskan bahwa ketika kita melihat seorang dewasa yang canggung dalam mengendarai sepeda motornya, atau ragu-ragu membuat keputusan, atau bergetar saat pidato, mungkin kita perlu melihat bahwa adakah salah satu tugas-tugas perkembangan sensori motorik yang belum tuntas. Jadi ketuntasan sistem sensori motorik pada tubuh seseorang akan memberikan pengaruh positif pada hidup yang akan datang. Ya, disebutkan. Jadi anak-anak ternyata yang kita anggap remeh motoriknya ternyata penting sekali. Apa saja motoriknya itu ya, seperti kalau untuk speech delay seperti meniup gelembung, kemudian belajar minum pakai sedotan. Ini saya buka ya. Ini jumlahnya ada sekitar 88 halaman. Nih ya, bisa dilihat. Nih bisa dilihat ya. Kemudian penulisnya Ibu Ani Kristina, kemudian editornya ini ya, sini sudah ada penerbitannya. Oh ya, saya dapat referensi buku ini dari salah satu teman Facebook. Kebetulan anaknya juga anaknya didiagnosa juga autism. Jadi anak dengan autisma, maka beliau menyebutkan, saya bacakan sedikit profil penulisnya ya. Jadi Ibu Ani Kristina ini
kelahiran Malang 30 Maret 82. Jadi beliau menjabat sebagai Pusat Pelayanan Psikologi Al-Hikmah, ya. Jadi sebuah lembaga yang berisi tim praktisi ahli dalam memberikan pelayanan psikologi seperti tes psikologi, konsultasi masalah perkembangan anak dan remaja, dan terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, ibu ini adalah lulusan psikologi Universitas Airlangga. Jadi udah malang melintang di unit konseling, ya, bimbingan dan konseling selama 4 tahun. Jadi dapat amanah untuk merintis berdirinya Biro Psikologi di bawah naungan Al-Hikmah. Jadi Ibu Ani ini memang mendalami aplikasi psikologi untuk menangani permasalahan anak dan remaja, ya. Nah, saya tidak akan menyebutkan isi bukunya satu persatu karena bahwa buku ini di daftar isinya ada semua tentang motorik. Jadi motorik itu ternyata tak remeh. Kemudian anak itu bisa baca tulis susah, itu karena salah satunya karena buruknya motorik anak. Kemudian barang rusak dan hilang, kemudian sulit konsentrasi, terlambat bicara, kemudian motoriknya belum optimal, itu juga bisa menyebabkan emosi labil. Jadi di sini akan disebutkan juga stimulasi sensorik motorik anak, ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa motorik itu ada dua, yaitu motorik kasar dan juga motorik halus. Jadi sensori motorik pada anak ini ternyata penting. Pernah juga sih pada waktu itu saya merasa waktu rania untuk perkembangan oralnya seperti mengucapkan kata A, I, U, E, O, kemudian latihannya ternyata dengan meniup gelembung seperti itu, meniup gelembung, kemudian berlatih minum dengan sedotan, dan ternyata Rania itu nggak bisa pada waktu itu meniup gelembung. Ya, saya sadari. Kemudian saya sempat mencari referensi bahwa anak terlambat bicara gimana terapi bicaranya gitu, dengan menggerakkan. Nah, salah satunya untuk melatih kemampuan rahangnya itu dengan meniup, ya, kemudian dengan menyedot. Nah, saya merasa waktu itu ya remeh gitu, masa nggak bisa sih, masa pengaruhnya besar sih. Ternyata memang besar pengaruhnya, dan sampai sekarang Rania itu makan tidak mengunyah, dia nggak mengunyahnya sedikit sekali karena untuk menggerakkan rahangnya malas, dan dia sangat peka dengan sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya. Dia nggak mau tidak mau disikat gigi misalnya. Begitu masuk sikat gigi itu ke mulutnya, dia langsung merasa tidak nyaman. Jadi kalau ada makanan yang keras dia nggak mau, jadi sukanya itu makan yang lembut-lembut. Jadi yang paling suka dia itu telur dadar. Tapi kan untuk keseimbangan gizi anak kan nggak harus melulu proteinnya dari telur kan. Tapi sampai saat ini susah, saya ngasih makan ayam aja itu disemputin gitu, disembunyikan di bawah nasinya, karena kalau dia lihat dia pasti malas. Padahal ayam itu sudah saya potong dengan bagian-bagian terkecil, masih aja dia merasa nggak mau, ya. Jadi disebutkan di sini ternyata Ibu Ani ini mengemukakan bahwa permasalahan yang timbul pada anak itu bisa saja terjadi karena belum tuntasnya sistem motorik pada anak itu. Jadi kalau selama ini saya cuma memandang bahwa motorik itu seperti merangkak gitu, ya, merangkak, kemudian telungkup, kemudian duduk, berjalan, berlari, ya seperti itu aja. Tidak ada gerakan-gerakan khusus. Ternyata ada gerakan-gerakan khusus, variasi dari motorik ini yang dapat mengasah kemampuan anak gitu. Jadi ada beberapa saya
tonton gitu ya, dari sumber YouTube juga, dan ada beberapa referensi dari yang lain. Misalnya keterampilannya dengan melompat, seperti itu, melompat ke depan, melompat ke belakang. Dan ternyata Rania itu nggak bisa melompat mundur nggak bisa. Dia nggak bisa mundur, cuma bisa maju. Nah, jadi ketangkasannya untuk maju tuh bisa, tapi mundur dia belum bisa gitu. Nah, jadi dari situ rasanya memang anak ini nggak tuntas motoriknya. Padahal di video sebelumnya sudah bilang gitu kan, motoriknya nggak ada masalah. Ternyata motorik itu bukan hanya sekedar yang disebut tadi, nggak ada telungkup, nggak ada ini. Ternyata keterampilan motorik itu banyak, dan kita tes dan dia ternyata memang nggak bisa gitu. Jadi dari buku ini ya akhirnya kita baca, ada apa, saran rekomendasi dari teman-teman yang lain bahwa buku ini bagus, makanya kita beli. Jadi kita mau tahu di mana salahnya ya si Rania. Jadi kalau informasinya sih anak itu sampai 8 tahun untuk belajar motorik. Nah kalau seandainya sampai 8 tahun nggak tuntas, nah untuk kedepannya kita harus bersiap menghadapi akibat karena tidak tuntasnya ini gitu. Makanya pas gitu baca teman-teman merekomendasikan, saya langsung pesan dan saya mau tahu. Ternyata motorik yang kita tahu itu masih sangat-sangat sempit ya. Motorik itu ternyata luas, nggak sesederhana yang kita pikir. Jadi bukan sekedar jalan gitu, anak saya udah bisa jalan berarti motoriknya bagus, ya enggak. Ternyata saya salah juga sih selama ini, makanya langsung beli buku ini. Pertanyaan kita kan, apakah anak ini akan berkembang sesuai dengan waktunya? Nah, ternyata tidak, ya, tidak selalu. Jadi berkembang itu saya melihat mungkin ibu-ibu juga di rumah merasakan bahwa pada zaman kita dulu gangguan motorik itu ya tidak terlalu terasa ya, karena dulu kita biasa manjat pohon misalnya, kemudian kita biasa main di sungai, kemudian juga lingkungan ini masih banyak pohon-pohon hijau di sekitar lingkungan, jadi kita banyak bermain. Karena anak-anak dulu mungkin seperti saya generasi 80-an ya, jadi pada saat itu kemampuan main dengan anak-anak itu banyak gitu kesempatannya. Kalau sekarang kan udah banyak gedung-gedung tingkat, kemudian populasi pohon-pohon udah mulai berkurang. Jadi anak-anak kan sekarang sibuk dengan gadget ya, permainannya digantikan dengan permainan edukatif tapi berbasis internet gitu, sehingga keterampilannya, kalau kita dulu kan misalnya lompat-lompat gitu, main karet gelang kita jalin, kemudian kita lompat-lompat, kemudian juga kita main kelereng, main apa segala macam. Kalau anak laki-laki kan, anak perempuan bermain macam-macam. Jadi kemampuan motorik kita tuh ya tidak jadi masalah ya. Ternyata sekarang itu kegiatan anak-anak itu tidak seperti kita dulu ya. Kita memahami ada perkembangan zaman dan perubahan cara hidup. Jadi anak-anak nggak seperti kita dulu masa kecilnya. Kalau masa kecil kita dulu ya banyak sekali kita bermain dengan lingkungan. Sekarang tuh udah digantikan PS dengan iPad atau game-game aplikasi dalam tab-tab itu. Misalnya kalau kita berkebun, aplikasi gamenya sudah ada. Jadi di sana bisa panen, bisa apa. Tapi tidak hanya menggerakkan jari saja, misalnya dengan menanam ini, kemudian sekitar 15 menit kemudian panen. Nah, kegiatan-kegiatan yang aslinya tidak ada lagi gitu. Ya. Jadi jangan heran ya Ibu kalau sekarang anak-anak itu banyak yang mengalami gangguan pada sensori motorik. Jadi kita harus, apalagi kita misalnya ibu-ibu yang bekerja juga kesulitan membagi waktu, sehingga paling mencoba mainan edukatif gitu. Jadi kesimpulan saya sih dari buku ini itu bagus sekali Ibu Aninya menyusun bagaimana anak. Nah,
sulit konsentrasi itu juga bisa jadi dari motorik yang tidak tuntas ya. Banyak sekali. Ada baca tulis juga bermasalahnya. Bagus sekali bukunya. Nah, ini yang paling saya suka. Yang membuat saya penasaran ingin membeli itu adalah terlambat bicara karena motorik kurang. Ya, ini yang membuat saya membeli. Ini di sini sebut ada sebuah kisah gitu ya. Bentar saya baca. Baik, dari buku ini saya simpulkan bahwa ternyata anak yang terlambat bicara itu memiliki gangguan pada organ-organnya ya. Organ-organnya itu seperti bibir, lidah, gigi, rahang, langit-langit. Jadi proses persiapan bicaranya belum tuntas seperti mengunyah, menelan, dan menghisap. Dan ini benar loh, dan benar-benar. Dan ini benar. Karena Rania itu dia kesulitan untuk mengunyah, gak mau dia menggunakan, padahal giginya itu udah lengkap loh, dari gigi atas, gigi bawah, gerahamnya itu udah, tapi dia tidak mau mengunyah. Bener, gak salah lagi yang apa yang disebutkan itu. Bisa jadi bahwa apa yang dialami Rania mungkin karena tidak tuntasnya motorik. Ya, karena kita pas bicara itu memang menggerakkan rahang kayak gini ya. Ya, kalau pada saat terapi bicara itu ada yang sebut gitu, i u menggerakkan rahang. Kemudian ada juga yang memijat ya, memijat di bagian apa, wajah. Cuman saya nggak berani melakukan itu karena saya bukan terapis yang handal. Tapi kalau dari gejala yang nampak iya gitu. Nah, pernah juga waktu itu di umur berapa itu, 1,5 tahun atau 2 tahun, begitu kita tes untuk meniup sesuatu, dia nggak bisa gitu, dia nggak bisa meniup. Ya, justru mainan kita, pernah nggak ibu-ibu waktu kita kecil ya, kita main yang ada tiupan, terus kayak ada pita melalui sedotan gitu, langsung pun panjang gitu, panjang. Kita menggerakkan mulut kita untuk berlatih ya. Nah, sekarang dulu mainannya tuh murah, seingat saya. Mainan itu tuh murah. Paling mahal paling 500 pada saat zaman itu. Dan sekarang itu ternyata mahal gitu. Alatnya tuh mahal. Karena apa? Orang udah nggak ada lagi jual dan itu menjadi mainan terapi. Padahal itu sangat penting dan itu kita anggap biasa gitu. Cuma sekadar meniup, kemudian sekitar menghisap, menggigit, mengunyah, menelan, dan ternyata itu berpengaruh pada kemampuan bicaranya. Itu yang namanya kalau Ibu Ani sebutkan kan motorik itu oral motor ya, oral motor. Jadi semua yang tergerak di sini harus dilatih. Jadi bukan sekedar keseimbangan aja. Dan itu akan berakibat pada lancar atau tidaknya bicara anak gitu. Ya. Nah, kalau untuk pijat rahang, di sini juga disebutkan bahwa itu akan dilakukan oleh profesional. Jadi saya tidak pernah memijat rahang Rania karena saya nggak berani untuk untuk melakukan message di sini saya nggak berani karena saya bukan ahlinya gitu.
Jadi buat ibu-ibu yang punya anak begini, kalau memang mau ada pijat di sini bisa menghubungi terapis yang profesional atau yang sesuai dengan kemampuannya ya. Nah, jadi kesimpulan saya ini bagus sekali. Banyak sekali chapter-chapter yang memuat tentang betapa motorik ini berperan besar pada kehidupan anak. Jadi kita jangan menganggap remeh ya, ibu-ibu. Jangan remeh. Jadi kita harus banyak melatih, tidak hanya untuk keseimbangan motorik kasarnya saja, tapi seperti kegiatan oral, kemudian kelincahan tangan dalam menggenggam sesuatu atau memasukkan sesuatu. Itu kan ada sekarang permainan edukatif yang meronce gitu ya, yang meronce kemudian memasukkan sesuatu ke dalam jar, kemudian menjepit pom-pom itu ya, dimasukin ke dalam jar. Nah, itu untuk melatih konsentrasi anak, juga akan membantu proses pematangan sensori motorik ini ternyata. Jadi ada tahapan-tahapan perkembangan sensori motorik pada anak itu yang normal ada usia 4 bulan, 8 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan. Nah, jadi kalau berdiri itu nggak berdiri aja, mungkin ada iramanya seperti melompat ke samping, melompat ke depan, melompat mundur, melompat kiri, kanan, segala macam. Jadi nggak hanya berdiri dengan keseimbangan saja ya. Ada banyak ini bagus sekali bukunya, saya recommended ibu-ibu. Murah harganya, kemudian bahasanya akan mudah dipahami. Karena bahasanya untuk orang awam sekalipun mudah, ini kan menurut saya. Pernah saya baca dulu buku yang banyak menggunakan istilah sehingga saya bingung. Saya bingung untuk mencernanya ya, memahami apa yang disampaikan. Tapi kalau ini enggak, di sini lengkap. Stimulasi sensori motorik anak umur per bulannya sudah dikemukakan oleh Ibu Ani Kristina ini dengan baik. Nah, di sini ada disebutkan, di sini juga diberikan ya stimulasi sensoriknya bagaimana sesuai dengan tahapan umur. Jadi misalnya anak ibu umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu bisa membuat sendiri program melatih sensori motorik pada anak gitu. Sampai 3 tahun, sampai 4 tahun juga ada, sampai 5 tahun juga ada. Ya. Jadi kesimpulan saya untuk buku ini bagus. Nanti untuk latihan motoriknya saya akan rumuskan dulu untuk Rania. Jadi saya akan susun dulu sesuai dengan arahan Ibu Ani Kristina ini, bahwa sesuai umurnya. Nah, karena ini kan sekarang umurnya 3 tahun. Nah, 3 tahun itu ada disebutkan di sini. Nanti saya buat dulu apa aja yang harus dikerjakan oleh Rania sesuai buku ini. Jadi ibu-ibu kalau memang mau tahu buku ini silakan beli, banyak di e-commerce. Dan saya sebagai orang tua yang punya anak dengan gangguan speech delay, kemudian sebagai dosen juga, sebagai dosen ilmu komunikasi, saya merekomendasikan buku ini untuk dibeli ya. Bagus kalau ini menurut saya. Nah, nanti untuk apa saja motoriknya sesuai dengan umurannya akan saya susun dulu. Nanti akan ditujukan, kita akan praktekkan bersama Rania pada video berikutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.